Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku Alia Salma Sylvia. Aku adalah mahasiswa dari Sekolah Tinggi Pariwisata NHI Bandung, jurusan Manajemen Destinasi Pariwisata. Nah, sebelum ini aku akan membahas tentang salah satu isu yang menarik, yaitu isu gender. Nah, sebelum lanjut membahas isu gender ini, jangan lupa ya subscribe dan like juga ya. Terima kasih. Nah, selanjutnya aku akan membahas tentang gender. Apa itu gender? Gender adalah serangkaian karakteristik yang terikat kepada dan membedakan antara maskulinitas dan feminitas, di mana dalam karakteristik ini mencakup dua jenis kelamin, yaitu laki-laki maupun perempuan. Tapi apakah ada yang lain? Ya, ada juga orang-orang yang menamakan dirinya yaitu non-biner atau genderqueer, di mana dia tidak mengidentifikasikan dirinya sebagai laki-laki maupun perempuan. Apakah kalian tahu? Nah, selanjutnya aku akan membahas tentang isu gender. Nah, isu gender ini mengidentifikasikan bahwa masalah yang menyangkut antara ketidakadilan yang berdampak negatif bagi perempuan dan laki-laki. Tapi dalam isu gender ini itu terutama terhadap perempuan. Contohnya saja adanya subordinary, yaitu penomorduaan yang beranggapan bahwa perempuan lemah, perempuan tidak bisa memimpin, cengeng, yang mengakibatkan perempuan menjadi dinomorduakan setelah laki-laki. Isu-isu dan permasalahan yang disebabkan oleh ketimpangan gender ini bagian dari permasalahan, yaitu diskriminasi terhadap perempuan, terutama dalam hal akses dan penguasaan atas sumber-sumber penghidupan, kesempatan, status, peran, dan penghargaan. Nah, kesetaraan gender ini merupakan salah satu hak asasi kita sebagai manusia, di mana hak untuk hidup secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan, dan bebas menentukan pilihan hidup antara tidak diperuntukkan bagi laki-laki saja, tetapi perempuan juga mempunyai hak yang sama pada hakikatnya. Nah, apakah perempuan bisa berpendidikan tinggi? Perempuan bekerja, berkarir? Jawabannya adalah bisa kok. Sosok perempuan ini sangat multitalenta seperti itu, dan sosok wanita yang berprestasi juga bisa menyeimbangkan antara keluarga dengan karirnya. Sangat langka loh sekarang, tetapi jangan dinilai negatif ya. Perempuan seringkali takut untuk berkarir karena tuntutan perannya sebagai ibu rumah tangga, yaitu dengan mengurusi anak, mengurusi suami, bersih-bersih rumah, dan lain sebagainya. Nah, apalagi pada saat pandemi saat ini, banyak sekali orang-orang yang dipecat atau secara terhormat dirumahkan. Bahkan banyak perusahaan-perusahaan yang kolaps atau bangkrut seperti itu, apalagi di sektor pariwisata. Nah, perempuan-perempuan yang bekerja sehari-harinya di sektor pariwisata, seperti halnya tukang pijat, kemudian pramusaji, kemudian yang lainnya, berjualan di pinggir pantai dan sebagainya, mereka sangat berdampak karena adanya pandemi COVID-19 ini. Salah satunya adalah pekerja seks yang ada di Taiwan. Dikutip dari BBC News Indonesia, banyak sekali wanita-wanita yang awalnya sebelum pandemi COVID bekerja sebagai bar ataupun penjaga karaoke seperti itu. Ketika pandemi semua dirumahkan, bahkan mereka kehilangan pekerjaannya.
Nah, hal ini yang menuntut wanita harus bekerja lebih ekstra. Sebelum pandemi pun mereka bekerja di bar maupun di karaoke juga dapat perlakuan yang tidak manusiawi dan menganggap bahwa pekerja bar adalah sesuatu pekerjaan yang negatif dan tidak mempunyai income yang halal seperti itu. Nah, bagaimana caranya wanita-wanita pekerja seks di Taiwan ini dapat menghidupi kehidupan mereka semenjak COVID? Nah, teman-teman, aku sekarang akan mereaction video dari BBC News Indonesia tentang kisah pekerja seks bertahan hidup di tengah pandemi. Oke, langsung aja ya. 我叫李依珊，在李荣 KTV 里面从事公关的工作，然后目前有一个未满2岁的小孩，单亲妈妈。什么时候？工作的时候啊，我们卡拉 OK， 国中的时候就开始在做陪唱的，最高纪录15天之内我可以赚到7万块以上。对，可是后来因为经历过离婚，然后赚到7万块以上。Wow, dari pekerja bar, penjaga bar, wanita-wanita di Taiwan bisa menghasilkan sampai dengan 35 juta dalam 15 hari. Itu merupakan angka yang sangat besar jika dihitung ya, maksudnya secara ini sangat berpotensi. Nah, apakah perempuan-perempuan pekerja seks di Taiwan ini ketika pandemi COVID-19 ini dapat bertahan hidup? Okay. 那有可能是公关小姐一时转换不过来，然后也会有顾客反映说你怎么变了？或许因为我是妈妈，所以我会比较注重被嘲弄啊、嘲笑，要不然就说哎你怎么这么怕死啊？怕死就不要来工作啊！可是不工作会饿死啊！因为台北的公关发生确诊的事件，正式停业是4月9号。没有人希望他365天里面可能250天都是在被摸大腿的。至少在我工作的这一家店里面，有很多同事80%她是单亲妈妈，甚至10%她是单亲阿嬷了。他每天来，他还是会遇到有审美观，或者是他就是喜欢良家妇女类型的顾客。那个叫看台，我们要进去站一整排让客人挑。有时你根本就没有赚到那个客人的钱，你就要先受到羞辱。我们是有一定的需求才来从事这个行业。那你如今先拿8大行业来开刀的话，我认为这是非常不合理的。停业之后刚好领完这一档的那一份薪水2万多块，我如何让它发挥经济效益？所以我就是拿来投资做我的补丁。我真的压力很大，我不知道我布丁如果做不成功的话，我要靠什么来生活。 Di sisi lain, saya mendapatkan insight yang sangat mencengangkan seperti itu, bahwa jika dilihat potensi mendapatkan uang dengan semudah itu dalam waktu 15 hari, mendapatkan 30 juta itu menjadi sesuatu yang wow. Tapi di sisi lain juga para pekerja seks ini mendapatkan hal yang tidak
diinginkan seperti itu, seperti dia diolok-olok, kemudian bahkan image negatif daripada pekerja seks ini sangat mendapatkan perlakuan yang mungkin tidak manusiawi seperti itu. Nah, akan tetapi di balik itu semua akan ada hikmah, akan ada perjuangan yang lainnya, bagaimana cara menghidupi keluarga mereka, apalagi ibu tunggal ataupun janda yang harus menghidupi anak-anak mereka maupun sanak saudaranya. Nah, setelah saya menjelaskan apa itu gender, kemudian video reaction tentang pekerja seks yang ada di Taiwan dan lain sebagainya, bahwa image negatif dari pekerja seks itu sendiri, bahkan perempuan sebagai mayoritas pekerja yang ada di bar maupun di karaoke. Nah, setelah ini aku akan bahas tentang kaitannya gender dengan pariwisata, apalagi tidak lain bahwa pekerja PSK atau pekerja seks itu merupakan bagian dari black tourism. Nah, untuk itu apa sih kaitannya gender dengan pariwisata? Nah, kaitan gender dengan pariwisata, dalam pariwisata dimaknai gender adalah sesuatu yang dibedakan antara laki-laki dan perempuan maupun intersex atau non-biner atau genderqueer. Tetapi di tengah masyarakat sekarang ini sering terdapat konstruksi bahwa laki-laki dan perempuan itu mempunyai peran masing-masing yang tidak dapat diganggu-gugat seperti itu. Seperti ibu harus di rumah, harus bekerja di rumah untuk mengurus anak-anaknya. Tetapi tidak lain di industri pariwisata, kaum perempuan ini masih memiliki peran yang terbatas dan belum bisa terlibat dalam hal-hal besar seperti pengambilan keputusan. Nah, hal itu menjadi sesuatu hal yang harus dibecah untuk image bahwa perempuan tidak bisa bekerja di kantoran seperti itu. Nah, padahal seharusnya ya perempuan itu harus dapat dihargai dan disederajatkan dengan kaum laki-laki. Perempuan juga bisa melakukan peran penting kok, seperti pengambilan keputusan yang selama ini didominasi oleh laki-laki. Nah, keterlibatan perempuan harus bisa memberikan ruang bagi mereka untuk menunjukkan kemampuannya dan berharap perempuan dapat terlibat lebih aktif dalam pengambilan keputusan guna menguatkan posisi mereka dalam industri pariwisata. Isu ini sangat penting untuk diangkat karena ketimbangan gender dalam industri pariwisata belum banyak sorotan. Aspek yang paling sering berkaitan adalah dengan mobilitas dan seks tourism, karena kedua aspek ini sering dijumpai karena seperti aspek mobilitas yang diangkat dalam isu gender, di mana adanya kesulitan perempuan dalam mengakses dan berekspresi di industri pariwisata. Nah, terbatasnya akses kendaraan yang dapat menjamin keamanan dari perempuan akan mengakibatkan kesulitan mendapat kesempatan untuk berwisata juga. Nah, kalau untuk keluar saja perempuan tidak bisa, bagaimana dia bisa menambah keberdayaannya? Sedangkan permasalahan seks tourism banyak dijumpai oleh adanya ketimpangan ekonomi antara negara asal wisatawan dengan negara tujuan, apalagi di Indonesia ya. Sangat berbeda jika dilihat dari segi pendapatannya. Adanya jurang perbedaan, orang wisatawan luar berpendapatan tinggi yang mengakibatkan wisatawan dari negara maju akan menganggap remeh oleh para orang lokal gitu loh. Orang lokal ini diibaratkan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan. Apa-apa
hanya dibayar dengan uang pun mereka mau. Nah, hal ini yang kemudian memicu tindakan pelecehan, kemudian eksploitasi, human trafficking terhadap orang-orang luar itu sendiri. Nah, buruknya lagi nih, tindakan-tindakan ini cenderung didiamkan. Akibatnya, ketakutan korban akan hilang pekerjaan mereka apabila berusaha melawan. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, kita sepatutnya untuk dapat memberikan inovasi dan kreativitas dalam memberikan motivasi yang kuat. Nah, udah denger kan dari penjelasan aku tadi? Nah, gimana sih baiknya kita sebagai generasi muda dapat mengimplementasikan isu-isu gender ini menjadi isu yang dapat dipecah dan dapat memberikan image yang positif, yaitu dengan cara kita menyuarakan hak-hak perempuan dan hak-hak kita sebagai warga negara yang baik. Dengan menyuarakan tersebut, kita dapat menolong dan kita dapat terus berinovasi bahwa perempuan juga bisa menjadi seseorang yang inspiratif seperti itu. Okay, thanks for watching this video. So thank you. See you later.